Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Janel Haryanto SPD dari SMA Negeri 1 Kalibener akan mencoba menyampaikan masalah yang muncul di bulan Januari tahun 2023. Bahasa Inggris sebagai salah satu mata pelajaran wajib, membuat siswa harus mempelajarinya selama mereka bersekolah di suatu lembaga pendidikan, terutama di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Namun sayangnya, tidak semua siswa memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang seragam dalam mempelajarinya. Di SMA Negeri 1 Kalibunder, jumlah siswa yang memiliki kemampuan yang memadai dalam 4 kompetensi berbahasa seperti speaking, writing, reading, dan listening, tidak lebih dari 10% dari jumlah siswa secara keseluruhan. Sementara jumlah siswa yang memiliki kemampuan berbahasa yang termasuk sangat minim adalah sekitar 30%. Sisanya sebanyak 60% berada di tingkat rata-rata, di mana mereka hanya memiliki kemampuan yang cukup memadai pada 1 atau 2 kompetensi saja, yaitu reading dan writing. Walaupun sebenarnya siswa di kelompok ini memiliki potensi untuk berkembang dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggris mereka, namun mereka cenderung pasif dan kurang termotivasi untuk mengembangkannya. Permasalahan atau hambatan dalam pengajaran bahasa Inggris yang ditemui di SMAN 1 Kalibunder turut dipengaruhi oleh perbedaan dari latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya setiap siswa. Berikut akan disampaikan beberapa permasalahan dalam pembelajaran bahasa Inggris yang ditemukan di SMA Negeri 1 Kalibunder. Kurangnya motivasi. Kurangnya motivasi siswa menjadi salah satu masalah utama dalam pembelajaran bahasa Inggris. Motivasi ini bisa berasal dari luar atau dari dalam diri siswa itu sendiri. Motivasi dari luar dapat berasal dari teman sebaya, kondisi keluarga, dan lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung mereka untuk mempelajari bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh. Sedangkan motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri bisa disebabkan karena mereka belum menemukan suatu momen di mana mereka merasa perlu untuk mempelajari bahasa internasional ini dengan baik dan serius. Jamak ditemukan kasus, banyaknya lulusan yang sudah bekerja merasa menyesal tidak dapat menguasai bahasa asing ini, yang berakibat pada mandek dan terhentinya karir mereka. Mata pelajaran sulit. Permasalahan kedua adalah banyaknya siswa yang menganggap pelajaran bahasa Inggris sebagai pelajaran yang sulit. Hal ini terjadi, selain dikarenakan oleh pengetahuan bahasa Inggris mereka sebelumnya yang minim, juga perbedaan yang mencolok dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terutama dalam hal pengucapan, penulisan, dan pola kalimat yang dipakainya. Akibatnya, mereka menjadi pasif dan ragu-ragu untuk mencobanya. Keadaan ini diperparah dengan kurang fokusnya mereka ketika proses belajar mengajar berlangsung.
bahkan cenderung abai dan malah melakukan aktivitas lainnya yang tidak terkait pelajaran. Seperti mengobrol, coret-coret, belajar mata pelajaran lain, atau tidur. Keterbatasan waktu dan tempat. Permasalahan ketiga adalah terbatasnya waktu dan tempat untuk melatih sekaligus mempraktekkan materi yang telah dipelajari di sekolah. Waktu dan tempat mereka berbahasa Inggris hanya ada di pelajaran bahasa Inggris yang hanya seminggu sekali. Setelah itu, mereka dihadapkan pada lingkungan yang tidak mendukung terjadinya interaksi berbahasa tersebut. Kurangnya sumber daya dan bahan ajar. Sumber daya dan bahan di sini merujuk pada berbagai benda yang dapat digunakan untuk membantu proses KBM seperti model, kartu, komputer, laboratorium bahasa, proyektor, dan sebagainya. Berbagai sumber daya dan bahan ini memainkan peran penting dalam keberhasilan proses KBM di kelas karena membantu para siswa memahami dan menjelaskan realitas. Ambil contoh ketika guru bermaksud untuk mengajarkan hal tertentu, maka akan sulit bagi siswa memahami hal tersebut hanya dengan kata-kata, sehingga diperlukan sumber daya dan bahan pendukung untuk menjelaskannya. Kelebihan jumlah siswa di kelas. Masalah terakhir yang dihadapi dalam pengajaran bahasa Inggris adalah terlalu padatnya siswa di kelas. Jumlah peserta didik ideal berkisar antara 15 sampai 20 peserta didik. Di Indonesia pada prakteknya, satu kelas dapat diisi lebih dari 30 siswa. Hal ini tentu akan menyulitkan guru untuk melaksanakan proses KBM yang bersifat personal, yang mengarah kepada meningkatnya keterampilan komunikasi siswa. Alternatif pemecahan masalah. Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diutarakan tadi, maka alternatif pemecahan masalah yang tepat untuk mengatasinya adalah: guru memberikan pemahaman kepada siswa akan pentingnya bahasa Inggris, baik ketika digunakan untuk kehidupan sehari-hari, maupun untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat dan canggih. Memberikan penguatan pada siswa, bahwa pelajaran bahasa Inggris itu tidak sesukar dan sesulit yang dikira. Jika siswa mau belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan latihan ataupun tugas-tugas yang diberikan, maka dengan sendirinya mereka akan memahami pelajaran bahasa Inggris. Mempraktekkan penggunaan bahasa Inggris di lingkungan terdekat mereka. Misalnya dengan teman sebangku, orang tua, ataupun anggota keluarga lainnya. Latihan bisa diawali dengan hal yang kecil, seperti menanyakan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah, ataupun di rumah. Language is habit, bahasa itu adalah kebiasaan. Kalau kita terbiasa, maka kita akan berada pada posisi nyaman ketika harus berbahasa Inggris. Memberikan pengertian kepada siswa akan arti pentingnya membaca, karena akan menambah perbendaharaan kosakata yang mereka kuasai.
Menggunakan media pembelajaran yang beragam, mulai dari media cetak ataupun media elektronik, berupa audio dan visual dalam proses belajar mengajar di kelas, sehingga membantu siswa dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Demikian masalah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.